Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Amal Fauzia, nomor 21, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak virus corona dalam perekonomian dunia dan Indonesia. Jadi, pada awal Desember 2019, banyak warga Wuhan, Cina yang terkena wabah seperti radang paru-paru akibat virus yang diidentifikasi sebagai coronavirus atau COVID-19. Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina, disusul Jepang dan negara-negara lainnya. Jumlah kasus positif corona 19 hingga Maret 2020 mencapai 117 kasus dengan angka kematian 33.925 dan 14.982 pasien yang sembuh. Kasus terbanyak tercatat di Amerika Serikat dan Italia, sedangkan di Indonesia sendiri juga tercatat sebanyak 1.677 kasus, 103 pasien yang sembuh, dan 157 pasien yang meninggal dunia per 1 April 2020. Presiden Republik Indonesia menetapkan Perpres 21 tahun 2020 pembatasan sosial berskala besar untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Hal ini tentu saja berdampak terhadap perekonomian dunia dan Indonesia. Sejak tahun 2019 lalu, tertekan oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Kali ini virus COVID-19 membuat perubahan ekonomi global dan berbagai lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Tentu saja yang terbaru adalah pemangkasan Organisasi Kerjasama OECD atau Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi. Dilaporkan, outlook terbaru menggambarkan bagaimana COVID-19 mulai menjadi cobaan ekonomi terberat dunia. Pengaruh COVID-19 dalam perekonomian dunia yaitu gangguan pada rantai pasokan global, permintaan lebih lemah untuk barang dan jasa, dan juga impor. Penurunan sektor pariwisata dan perjalanan bisnis jauh lebih besar dampaknya dibandingkan dengan virus SARS di tahun 2003. Oleh karena itu, OECD melakukan proyeksi dengan 2 skenario. Yang pertama yaitu wabah COVID-19 teratasi secara singkat, keseluruhan bisa tergerus sampai 0,8% di kuartal pertama sampai 0,8%. Penurunan ekuitas dan harga komoditas. Yang kedua yaitu apabila penyebaran sampai Asia Pasifik dan negara-negara maju secara keseluruhan, PDB dunia bisa berkurang sampai 1,75%. Apabila kondisi naik terus, maka PDB global tahun ini bisa terus sampai 1,5%. Maka yang harus dilakukan pemerintah yaitu mengeluarkan kebijakan ekonomi mikro yang mendukung juga dengan memajukan kebijakan moneter, komoditas, dan kebijakan fiskal, serta kebijakan struktural dengan anggaran fiskal dari PDB. Kemudian untuk penurunan suku bunga, dipadukan dengan perubahan struktural, reservasi struktural diharapkan bisa meningkat pertumbuhan PDB global sampai 0,5 atau 1,25%. Dan hal ini sudah dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, memangkas buku bunga untuk meminimalisir dampak ekonomi. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.